Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yuwono. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan jurusan Prodi PJJ Informatika dan saya berada di kelas IT 401. Nah, tujuan saya membuat video ini yang pertama adalah eh, untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di video ini saya akan membahas tentang lemahnya keamanan cyber ya, karena beberapa waktu lalu sempat uh, diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab, yaitu yang diretas itu adalah Pusat Data Nasional ya. Nah, di sini juga membuktikan keamanan data Republik Indonesia lemah, gitu. Karena pertasan Pusat Data Nasional, serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional. Kemudian di sini juga kenapa bisa dilakukan pertasan, ya di sini ada kegagalan sistematik dan kurangnya keseriusan. Nah, di sini juga serangan sudah dilakukan berulang-ulang ya, terhadap infrastruktur penting seperti Pusat Nasional. Nah, di sini menunjukkan kegagalan sistematik dalam upaya pencegahan meskipun ada komitmen dari pemerintah. Kemudian kurangnya transparansi dalam menangani insiden cyber yang menyebabkan ketidakpercayaan dan menghambat upaya perbaikan. Nah, kemudian tanggung jawab dari pihak terkait atas insiden dunia maya seringkali juga tidak jelas. Gitu. Di sini juga menunjukkan lemahnya koordinasi dan kepemimpinan faktor penyebab lemahnya keamanan cyber di Indonesia. Kemudian di sini juga kurangnya investasi pada teknologi keamanan. Kemudian kekurangan tenaga ahli di bidang keamanan cyber, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya keamanan cyber. Nah, kemudian juga regulasi yang belum menyeluruh dan efektif, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Nah, dari serangan cyber di pusat internasional itu mengakibatkan dampak ya, mengakibatkan dampak yang dampaknya itu uh, merugikan langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Nah, di sini yang pertama itu kemarin sih saya lihat beritanya itu di Kompas, di CNN, itu terdapat 210 website yang terdampak dari akibat serangan pusat internasional. Dari terutama ya dari imigrasi sampai dengan PPDB ya, penerimaan peserta didik baru itu mengalami dampaknya dari serangan cyber di pusat data nasional. Kemudian untuk dampak yang selanjutnya adalah kerugian ekonomi yang signifikan. Kemudian ini juga bisa merusak reputasi Indonesia di mata dunia dan merusak reputasi pemerintah di mata masyarakat. Nah, di sini juga ancaman terhadap keamanan nasional dan solusi yang komprehensif ya. Peningkatan investasi dalam teknologi keamanan, kemudian pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian di sini juga harus memperkuat regulasi keamanan cyber, eh, kemudian meningkatkan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan badan-badan khusus atau organisasi-organisasi. Kemudian juga meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Banyak ya yang sudah seperti kita ketahui itu banyak vendor-vendor ya. Kemudian memperkuat kerjasama internasional di bidang keamanan cyber. Baik, dari semua ini saya dapat simpulkan kalau uh, bisa dapat saya simpulkan serangan cyber terhadap pusat data nasional merupakan peringatan ya bahwa Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk meningkatkan keamanan cyber. Nah, keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama ya antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kemudian di sini juga saya akan membagikan pengalaman pribadi saya terkait dengan isu tersebut ya, pengalaman pribadi terkait dengan privasi data. Jadi suatu hari saya sedang mengerjakan rutinitas sehari-hari ya di depan komputer, membuka berbagai akun online seperti email, media sosial, dan situs e-commerce. Nah,
tiba-tiba saya mendapatkan pesan notifikasi yang tidak biasa nih dari beberapa akun saya, masuk ke email saya, kemudian notifikasi ke akun sosial media saya. Saya anggap itu hanya biasa-biasa saja ya. Kemudian saat saya mencoba masuk eh, ke akun email utama, kemudian kata sandi saya tidak diterima. Kemudian setelah itu saya menggunakan fitur lupa password. Itu pun juga tidak membantu karena nomor telepon dan email pemulihan telah diubah. Nah, kenapa saya tahu itu sedang diretas? Nah, karena teman saya di media sosial menanyakan tentang pesan pinjaman uang. Jadi waktu itu teman saya bilang, apa benar butuh uang nih? Terus dia tanya lagi, untuk apa uang sebanyak itu? Nah, dari situ saya sadar bahwa akun saya telah diretas. Nah, setelah saya tahu akun saya telah diretas, saya segera menghubungi layanan dukungan dari platform email dan media sosial saya. Nah, dan setelah melalui proses verifikasi yang panjang, saya berhasil mendapatkan kembali akses ke beberapa akun saya. Nah, kemudian pengalaman ini juga memberi pelajaran berharga tentang pentingnya keamanan data. Nah, kemudian untuk langkah-langkah perlindungan data menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Kemudian mengaktifkan autentikasi dua faktor ya atau 2FA, memantau aktivitas akun secara berkala, kemudian berhati-hatilah terhadap email dan pesan yang mencurigakan atau bisa kita sebut dengan phishing. Kemudian jangan lupa kita harus melakukan backup data penting secara berkala. Keamanan data adalah tanggung jawab setiap individu untuk melindungi informasi pribadi dari ancaman peretasan. Baik, mungkin demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.